warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Resi Noviana, guru SMA Negeri 12 Tebo, akan menampilkan sebuah video praktik baik tentang pembelajaran berdiferensiasi. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 12 Tebo pada nama di Desa Kembang Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Jarak antara ibu kota kabupaten ke Desa Teluk Kembang Jambu adalah 34 km dan membutuhkan waktu tempuh 1 jam perjalanan. Desa Teluk Kembang Jambu merupakan kawasan desa wisata yang terdapat Danau Sigomba. Danau ini seluas 40 hektar dan dikelilingi oleh hutan yang masih hijau. Danau ini memiliki sebuah pulau seluas 5 hektar yang terletak di tengah danau, sehingga danau ini terlihat berbentuk cincin yang sebelah utaranya terdapat lubuk dan kawasan perairan yang dalam. Sedangkan pada sisi selatan danau ini relatif dangkal. Tahun 2009 adalah tahun pertama saya mengabdikan diri di SMA Negeri 12 Tebo bersama dengan rekan saya berjumlah 7 orang. Saya merasakan sekali kesulitan mengajar di sekolah ini karena pada tahun itu baru ada 1 orang kepala sekolah dan belum memiliki guru PNS. Jarak yang ditempuh, jalan yang ditempuh rusak, sumber daya manusia yang kurang, sarana dan prasarana yang terbatas, buruknya jaringan internet, murid yang homogen dengan segala keistimewaannya seperti motivasi belajar yang rendah, latar belakang ekonomi menengah ke bawah, kompetensi akademik yang rendah, murid yang broken home, belum optimalnya kesejahteraan psikologis murid, dan ditambah lagi sehingga saat ini sekolah dengan luas tanah 20.000 meter belum memiliki pagar sekolah permanen, sehingga pihak sekolah kesulitan dalam mengontrol murid yang keluar masuk pada saat jam pelajaran sekolah. Karena penduduk masuk ke lingkungan sekolah, begitupun dengan masyarakat luar yang keluar masuk ke lingkungan sekolah. Kondisi ini tidak menyurutkan langkah dan semangat saya untuk terus melakukan perubahan. Dengan kondisi seperti itu, saya harus memutar otak untuk terus bertahan untuk tidak pindah sekolah dan mengembangkan diri, serta melakukan perubahan demi kemajuan sekolah. Selain menjadi wakil kepala sekolah selama 7 tahun, saya juga mendedikasikan diri menjadi pembimbing FLS 2N, Bujang Gadis Tebo, Duta Pelopor, Pembina Pramuka, dan sebagainya, sehingga ada prestasi yang diraih atau ditorehkan oleh siswa SMA Negeri 12 Tebo dalam bidang seni dan olahraga. Beranjak dari kondisi sekolah di atas dan untuk menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid serta menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman, saya tergerak untuk mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian menggagas program Beselang Nugal sebagai upaya memenuhi kebutuhan belajar well-being murid melalui integrasi pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di sekolah. Karena setiap murid yang duduk di kelas adalah individu yang unik dan menjadi dasar dari praktik pembelajaran yang kita lakukan di kelas atau sekolah. Masih semangat? Walaupun panas ya? Masih ada temannya yang keluar ya? Mana ya? Keluar? Iya, keluar. Bajunya keluar? Belajarnya di mana? Masih ada yang ada sampah di dalam laci? Keyakinan kelas kita yang sudah kita buat. Apa sampahnya? Apa keyakinan kelas? Kita masih sudah membuat keyakinan kelas ya, waktu pertama mulai pembelajaran ya. Ada yang masih ingat keyakinan kelas kita apa? Iya? Kita masuk tepat waktu. Ada 3 yang menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang tadi kan masih ada uang nih. Nah, berapa kamu kata pembeli dan uang nanti di mana tuh? Ya kan jelasnya, silakan berdiskusi. Dari kelompok 1 akan menyampaikan diskusi tentang ingin bertanya kepada kelompok 3. Ya. Kasihkan satu pembelajaran kita hari ini. Berdasarkan hasil observasi, wawancara kepala sekolah, rekan guru, dan kajian literatur, ada beberapa tantangan dalam menerapkan praktik baik ini. Pertama, penyesuaian kebutuhan belajar murid yang berbeda, kesulitan dalam mendesain pembelajaran, terbatasnya sumber daya di kelas, keterampilan manajemen kelas yang belum efektif, dan kurangnya pemahaman komunitas sekolah tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam menjalankan Beselang Nugal, perlu adanya langkah-langkah yang dilakukan sebagai aksi untuk menghadapi tantangan. Di antaranya,
Melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan gaya belajar melalui wawancara, observasi, atau survei. Kemudian, mengembangkan strategi yang efektif untuk desain, implementasi, dan evaluasi pembelajaran yang berbeda. Kemudian, mengelola pembelajaran yang beragam dan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Guru juga harus memberikan perhatian individu kepada murid dan menjaga ketertiban di kelas untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif, aman, dan nyaman, agar murid di sekolah dapat meningkat kompetensi akademiknya dan kesejahteraan psikologisnya atau well-being. Kemudian, pemanfaatan PMM atau platform Merdeka Mengajar untuk menambah pemahaman komunitas sekolah tentang pembelajaran sosial emosional. Dan yang terakhir adalah menjalankan program Beselang Nugal dalam komunitas belajar di sekolah melalui kegiatan berbagi pemahaman dan praktik baik kepada rekan guru di sekolah serta menjadi observer, rekan sejawat terhadap praktik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional. Hasil dan dampak dari aksi dan langkah-langkah yang saya lakukan menunjukkan hasil yang positif. Hal ini dapat ditinjau dari 1. Kolaborasi terjalin baik dalam pemanfaatan PMM sebagai sarana optimalisasi kurikulum merdeka. Pendidik dapat mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi pembelajaran sosial emosional di kelas. Kemudian yang ketiga, murid menjadi lebih bersemangat dalam belajar karena kebutuhan belajar murid tersebut terpenuhi sehingga murid lebih mudah dalam memahami materi. Keempat, terciptanya lingkungan belajar yang lebih positif, peningkatan sikap positif dan toleransi murid terhadap dirinya. Dengan pembelajaran berdiferensiasi memberikan pengaruh positif bagi kami, memberikan kesempatan belajar berdasarkan minat belajar dan kesiapan belajar kami jadi semangat untuk belajar. Dengan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan Ibu Rosi, kami jadi semangat untuk belajar. Demikian video praktik baik ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.